Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 lagi. Ini mau menjelaskan mengenai walet perkembangan saat ini ya. Sebelumnya lanjut konten saya ini saudaraku, tolong ditonton sampai habis ya, karena masalahnya ini saya mau membahas mengenai perkembangan sarang walet saat ini. Begini saudaraku ya. Sekarang yang terbuka di lapangan ini harga yang sekarang ini masih bertahan di posisi ya. Jadi saya kembali lagi membahas masalah harga karena ada pertanyaan saudara-saudara kita menanyakan mengenai harga sarang walet lagi ini ya. Nah, jadi dia menanyakan itu harga sarang walet plontos ya, harga sarang walet plontos super berapa bang harganya di lapangan sekarang. Jadi oke lah, saya jelaskan ini. Sebelumnya terlalu menjauh saya melebar, tolong ditonton sampai habis saudaraku ya. Ditonton, siapa tahu kalau ada ilmu yang bisa kita petik di dalam, bisa kita sebarluaskan sama saudara-saudara kita yang belum melihat atau mendengar ini berita. Jadi gini saudaraku ya, itu saya lanjut ya saudara ya. Harga sekarang sarang plontos saat ini harganya sarang plontos saat ini sekarang ini 13.500.000, masih di posisinya ya, masih di posisi sekarang saudaraku ya. Masih di posisi, belum ada kenaikan, tapi kita menunggu berita ya, udah ada perkembangan ke depannya ya. Gitu saudaraku ya. Dan cara mengenal itu sarang walet plontos, cara mengenal walet plontos itu yaitu 2 jari ke atas, 2 jari setengah sampai 3 jari. Itu sarang walet plontos super ya, itu sarang walet plontos super ekspor, siap ekspor ya. Nah, jadi itu sarang walet plontos saudaraku. Cara betul-betul mengenal itu sarang walet plontos itu dia 2 jari setengah ke atas sampai 3 jari, bebas warna, bebas bulu, bebas flek, dan bebas kadar ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Cara mengenal walet plontos, cara mengetahui maksud saya, bebas bulu, bebas warna, bebas flek ya, dan kakiannya itu di bawah bagus ya, rata. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi itu saudaraku, kalau sarang walet plontos itu diusahakan itu kalau habis dipanen itu kita usahakan kipas itu walet sarangnya ya. Karena banyak di lapangan saya lihat itu baru-baru sudah dipanen, dipanggil lagi pembelinya lagi datang itu dia kena kadar. Ya, yang jelasnya itu kalau kadar kan biasanya saling merugikan ya. Petani biasa juga rugi, kadang biasa juga pengepul rugi. Jadi kita itu saling konsisten, saling keterbukaan di lapangan. Jadi kalau habis panen di dalam ruangan RBW, kita harus kipas itu sarang walet. Nanti kering baru kita panggil yang si pembeli. Yang jelasnya kita kalau terlalu basah berpikir juga kita beli saudaraku, karena kenapa? Jangan sampai lagi nanti agak rugi atau gimana, apakah saudara-saudara kita yang punya walet, sarang walet itu rugi. Jadi diusahakan ya, diusahakan itu kalau habis dipanen dikipas ya, dikipas. Apalagi kalau sarang dia punya sarang itu rata-rata yang super ya, kasihan ya, karena itu kena potongan kadar, istilahnya kadar air. Jadi kita diusahakan itu supaya dikeringkan dulu, dikeringkan kita pakai kipas angin, jangan keringkan dengan matahari. Kapan dikeringkan pakai dengan matahari nanti itu pecah ya, biasa juga berubah warna ya, gitu saudaraku ya. Jadi itu sarang walet plontos, kebanyakan itu biasa panennya biasa rampasan ya. Maksudnya yang rampasan yang saya maksud biasa masih ada telurnya di situ, biasa dibuka. Maksudnya itu dia punya telur, dia pakaikan sarang imitasi baru dipindahkan telurnya, atau telurnya digabungkan yang sarang yang lain baru kita ambil sarangnya. Itu biasanya terjadi begitu. Ya, tapi kita usahakan saudaraku ya, nanti terbang anak baru kita panen, supaya populasinya burung juga itu perkembang biak burung di dalam ruangan RBW bagus ya, sarannya juga bagus. Jadi itu yang kita inginkan saudaraku ya, anak itu lolos terbang, begitu juga saran ya.
Tapi diusahakan saudaraku yang kelembabannya kita perhatikan ya, kelembabannya, karena biasanya terjadinya itu sarang bagus dari bagian dalam itu ruangan RBW. Ya, kalau ruangan RBW-nya biasa itu tidak mencapai kelembaban, suhunya juga begitu, agak terlalu panas, mana kotoran waliknya itu tidak dibersihkan. Nah, biasa itu sarangnya biasa itu berubah warna, biasa saudaraku ya. Nah, itu istilahnya tidak sehat bagian dalam ruangan. Jadi kita usahakan itu bagian dalam ruangan itu supaya dikontrol. Ya, dikontrol, dibersihkan. Kalau banyak kotorannya kita kumpul, baru kita kasih keluar kasih keluar ya. Nah, kalau sudah kita kumpul itu kotoran, karena itu menyebabkan biasa amoniasinya biasa itu kotoran walik naik di sirip. Nah, naik di sirip, kena itu sirip sampai berubah warna. Apalagi kalau sarangnya itu berbulan-bulan baru kita buka, nah, biasa sudah berubah warna. Jadi agak-agak susah itu mencapai namanya sarang walet plontos super. Ya. Jadi itu tadi penjelasannya saudaraku ya, supaya di kita teman-temanku sekalian di lapangan diusahakan dirawat ruangan RBW-nya ya. Ya, diusahakan dirawat, diperhatikan. Nah, suaranya juga kita harus itu atur itu kebesarannya suaranya, jangan terlalu kecil sekali, jangan juga terlalu besar. Yang jelasnya gimana suara burung walet ya. Gimana aslinya seorang burung walet itu tidak terlalu besar sekali juga, tidak terlalu kecil, apalagi bagian dalam ya. Bagian dalam itu kita harus setel suara inapnya. Nah, gitu. Jadi itu saudaraku tadi itu cara mengenal sarang walet plontos super ya. Sarang walet plontos super. Itu tadi harganya saya sudah buka saudaraku ya di lapangan ini, di lapangan di Petani Walet. Itu tadi harganya 13 juta sampai 13 juta 500 per 1 kilogram ya. Itu tadi bebas bulu, bebas warna, bebas flek ya, dan kakiannya itu di bawah rata. Ya, itu bebas kadar juga. Jadi itulah tadi saya utarakan semua saudaraku. Mudah-mudahan teman-teman sekalian itu terutama yang bagi pemula, tolong dirawat RBW-nya ya. Nah, tolong dirawat RBW-nya, diperhatikan, terutama itu bagian dalam kelembabannya, suhunya, suara, dan dibersihkan. Dan jangan selalu dimasuki ya. Kalau selalu dimasuki biasa itu burungnya kalau ada sudah di dalam tinggal, sudah beradaptasi, nah biasa stres kalau kita itu keluar masuk. Nah, itu. Jadi ada waktunya, ada jangkauannya baru kita masuk pengecetan ya. Nah, beda kalau sudah bertahun-tahun sampai berpuluh tahun dia punya RBW, itu sudah jinak dia punya burung, karena sudah bercucu-cucu itu di dalam ruangan ya saudaraku ya. Nah, sudah bercucu-cucu, beranak sampai yang jelasnya sudah lama, itu sudah dianggap biasa itu kalau kita masuk per minggu atau per 1 bulan, tergantung dari bagian dalam. Kalau sudah banyak sarangnya itu kan biasa itu panennya kadang ada per 1 bulan, ada per 2 minggu, ada juga yang per 1 minggu ya. Tapi kalau per 1 minggu kan tersiksa burung ya. Diusahakan itu panennya itu kita atur, diatur panennya supaya burungnya tidak stres, kedua sarangnya juga bagus. Nah, begitu juga populasi anak. Populasi anak itu ya istilahnya cepat perkembangbiaknya, karena kita itu bukan kita itu tidak mengalami namanya panen rampas. Kita usahakan kita pakai panen terbang anak. Nanti anak terbang baru sarang kita buka, supaya semua lolos, sarang juga bagus, anak juga terbangnya bagus dan aman ya. Jadi itulah saya paparkan tadi konten ini saudaraku. Insya Allah saya sudah buka tadi harganya sarang walet plontos, cara mengenal sarang walet plontos, cara mengering, dan bagian dalam RBW cara menata. Saya sudah dealkan tadi semua pertanyaan saudara kita ya di bawah kolom komentar. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini karena rencananya saya mau jalan juga, dan saya ini singgah ngonteng. Mudah-mudahan ada ilmu didapat di dalamnya ya. Tolong saudaraku, kalau mau ditanyakan tolong tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya jawab dengan tulisan. Kalau saya pertanyaannya panjang, nanti saya jawab dengan lisan. Insya Allah kalau ada luang waktu. Ya, jadi okelah, saya ulangi lagi saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena saya manusia biasa. Tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna.
Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.